sama ilmu syariah, ilmu fikih ya. Tapi batasan-batasannya sudah dibahas. Apa batasan daripada ilmu tauhid sudah. Sekarang sebagaimana sebanyak apa ilmu tauhid yang mesti kita tahu, sebanyak apa ilmu sir yang mesti kita ketahui, sebanyak apa daripada ilmu fikih yang mesti kita ketahui. Yang artinya adalah wa amal ladzi yata'ayyanu fardhu min ilmi sir. Sedangkan yang mesti wajib bagi kita mengetahui daripada ilmu sir tersebut, ilmu tentang hati. Dan maksudnya adalah batasannya ilmu sir luas juga, ya, ilmu sir luas juga. Tapi yang wajib yang mana? Wa amal ladzi yata'ayyanu fardhu min ilmi sir. Fa ma'rifatu, maka yang wajib adalah untuk kita mengetahui fa ma'rifatu mawajibihi wa manahihi. Untuk kita mengetahui apa-apa yang wajib dilakukan oleh hati kita dan apa-apa yang dilarang untuk dilakukan oleh hati kita. Jadi hati kita ini dituntut juga untuk beramal. Jadi amal kan itu zahir batin, zahir batin. Yang zahir itu kan ini sholat, itu zahir. Ada juga amal dalam amal yang dilakukan oleh batin. Batin itu kalau kita ya hati. Batin itu kita ya hati. Ada juga tuntutan-tuntutan dari Allah SWT untuk hati kita ini beramal, melakukan sesuatu. Dan ada juga larangan-larangan dari Allah SWT yang Allah larang untuk hati kita ini berlaku sesuatu. Jadi larangan zahir, nggak boleh maksiat, nggak boleh ini. Begitu ada juga larangan hati gitu. Jadi untuk kita selamat, kita mesti yang nyuruh Allah juga. Jadi perintah untuk hati kita beramal dan melarang hati kita melakukan sesuatu tersebut sama kayak perintah sholat, sama kayak perintah kita jangan dosa. Maka wajib kita mengetahui itu. Jangan kita sudah umur berapa juga masih dalam hati kita masih ada penyakitnya, dalam hati kita masih nggak sembuh juga. Maka ilmu untuk mengetahui apa yang wajib hati kita lakukan itu maka ma'rifatu mawajibihi wa manahi, dan ilmu untuk mengetahui hati kita apa yang dilarang oleh Allah Taala untuk dilakukan oleh hati kita itu wajib bagi kita ketahui. Jangan masa bodoh, nggak boleh kita masa bodoh. Sehingga yahsulalaka ta'limullah, sehingga kita bisa mendapati kalau sudah bersih itu hati, ya, kalau sudah bersih itu hati akan timbul otomatis dalam hati tersebut pengagungan atas Allah SWT. Ta'limullah itu otomatis timbul dengan hal itu. Jadi timbul dengan sendirinya kalau hati sudah bersih. Ta'limullah Ta'ala, Allah memang sudah agung, maha agung. Artinya itu efeknya ke kita, benar? Berbuahnya ke kita yang bermanfaat dengan kita mengagungi Allah Taala. Allah nggak butuh sama kita, ya Allah. Maka timbul di situ sehingga manfaatnya ke kita tahu siapa diri kita, siapa Allah, gitu kan? Ta'limullah wal ikhlas lahu, sehingga timbul juga kalau kita hati kita sudah bersih, timbul ikhlas, ya kan? Teramal itu ikhlas. Beramal, nggak ketahuan sama orang sampai meninggal. Nah, itu dia yang gitu, ya kan? Kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya. Beramal setiap hari beramal. Amal zahir semua batin semuanya. Tetangganya semuanya itu taruhin untuk kalau malam jam 3. Orang jam 3 malam dia naruhin itu di pintu-pintu tetangganya. Beras apa buah-buahan apa makanan semuanya. Enggak ada ketahuan siapa yang naruh. Pokoknya orang pagi subuh bukan sudah ada makanan tetangganya. Tak ketahuan. Habis tahajud 1000 rakaat, ada yang terkenal. Di Qur'an kan Zainal Abidin gelar bahwasanya Zainal Abidin ahlinya para ibadah. Di antara para ahli ibadah yang di antara yang topnya adalah di Zainal Abidin. Dikasih gelar oleh Zainal Abidin. Ibadah setiap malam salat tahajudnya 1000 rakaat. Ya kan 1000 rakaat habis salat bagiin beras makanan ke tetangganya. Enggak ada yang tahu, ikhlas. Buat Allah aja. Buat Allah gitu kan. Allah yang anak minta nggak minta terima kasih, nggak minta apa, nggak minta cuma dari Allah Taala supaya Allah rahmati anak gitu katanya. Jadi sampai meninggal baru ketahuan. Habis meninggal, hari meninggalnya besoknya mana nih biasa. Oh dia sebenarnya itu berarti Ali Zainal Abidin yang selama ini nggak ada lagi yang biasa naruh beras lagi di depan pintu, nggak ada lagi. Setelah meninggal baru ketahuan. Itu ikhlas. Itu timbul kalau hati kita sudah bersih, ikhlas selalu. Jadi amal dipendam. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Waniyah begitu juga. Bagaimana supaya kita bisa niat baik? Ya niat itu timbul. Hati kita mesti bersih. Kita mau hadir majlis, ada niatnya. Kita mau pergi, ada niatnya. Jadi niatnya itu akan timbul niat-niat yang baik kalau hati kita sudah bersih.
Wassalamu'alaikum amal. Begitu juga amal kita supaya jadi baik, supaya kita selamat amal kita kan dengan kita mengetahui itu apa yang dilarang dalam hati kita. Jadi amal kita jadi selamat untungnya, bisa selamat, umroh kita bisa selamat. Ini nggak ada ujubnya, nggak ada rianya. Ibadah kita juga jadi selamat. Itu juga pengaruh daripada hati yang bersih. Maka itu untuk menyelamatkan amal, untuk mendapatkan niat, untuk mendapatkan ikhlas, untuk mendapatkan keagungan mengagumi Allah SWT, itu perlu belajar ilmu hatinya. Kata Imam Ghazali, wajib bagi kita supaya selamat amal kita, supaya niat kita timbul yang baik, supaya ikhlas, supaya kita mengagumi Allah. Tapi kata Imam Ghazali, tenang, kata Imam Ghazali, wajib dzalika ya'ti fi kitabillah hada. Kata Imam Ghazali, itu ilmu tersebut nyarinya di mana? Itu artinya ilmu tentang hati tersebut wajib dzalika. Semuanya insyaallah bagian besarnya kata Imam Ghazali ya'ti fi kitabillah hada. Ada di kitab kita ini yang akan kita bahas di kitab Minhajul Abidin akan membahas tentang itu, bagaimana hati kita supaya benar. Itu kata Imam Ghazali, di sini semuanya insyaallah tentang hati akan dibahas. Bagaimana cara-caranya, itu semuanya. Jadi kita ilmu hati kita udah bisalah cukup dengan kitab ini gitu kan, ilmu fikih cari di majelis. Nanti ilmu apa lagi, ilmu tauhid nanti akan dikulas sedikit aja. Ilmu tauhid nggak usah luas-luas kadarnya, yang pokok-pokoknya yang penting kita tidak melenceng daripada aliran yang keluar daripada sunnah wal jamaah doang. Maka tinggal kita mau mendalami ilmu sir ini, kita mendalami ilmu dalika ya'ti fi kitabillah hada insyaallah azza wa jalla. Wa amma ma yata'ayyanu, tinggal satu lagi. Berarti kan ilmu tauhid udah, ilmu sir udah. Ilmu apa lagi satu lagi, ilmu fikih, ilmu syariah. Wa amma, ilmu syariah luas juga. Nggak habis umur orang, nggak habis ilmu syariah. Ilmu syariah luas. Belum lagi ilmu alatnya, ilmu syariah, ilmu fikih, ya. Belum lagi ilmu fikih itu babnya terbagi dua, ibadah, muamalah, ibadah itu kitabnya itu makin luas. Ada yang kitabnya 10 jilid, begitu. Kapan bacanya? Belum lagi belajar bacanya, belum lagi cara nahmunya, sorofnya. Itu kan kalau mau belajar sendiri, mesti belajar ilmu alatnya juga. Jadi kalau kita habisin umur kita nggak bakal habis. Jadi kita pengen yang singkat. Bagaimana sih katanya? Batasan yang wajibnya aja deh katanya. Wa amma yang tanya nih. Sedangkan apa-apa yang wajib min ilmu syariah dari ilmu fikih tersebut, sebatasan apa sih wajibnya saya belajar? Faqulu kata Imam Ghazali. Faqulu ma yata'ayyanu 'alaika fardhu fi'li. Maka yang wajib ambil aja yang kamu wajib melakukannya, yang kamu ini wajib melakukannya, pelajari gitu. Contohnya kita mau umroh nih, belajar dulu umroh. Mau haji nih, belajar dulu haji, gitu kan? Mau sholat, wajib kan? Belajar sholat, gitu. Jadi apa-apa ambil, nggak usah seluruh bab kita bahas, nggak usah. Ambil yang poin-poin pentingnya saja. Kalau pengajian, kita kan banyak juga di pengajian kita. Kan ibarat banyak, ada yang kita lompat-lompatin. Kenapa ya? Nggak usah, ini pokoknya sekedar tahu aja, nggak usah dibahas. Jadi kita lompatin supaya meningkat daripada waktu. Karena babnya banyak sekali. Jadi yang wajib dari ilmu fikih tersebut tidak mesti sudah dalam nih kalau ini gimana. Ini kalau orang kepalanya dua, wudhunya gimana ya? Nah, kalau orang kaki, itu kan ya insya Allah nggak, itu kan. Ada di fikih ada, dibahas ada. Cuma nggak perlu sampai ke sana. Yang wajib-wajibnya aja. Nanti kalau orang namanya mau dibahas, yang mana yang wajib bisa terjadi, baru kita bahas. Oh ada orangnya, ya udah sedikit kita bahas. Nah gitu kan. Nah jadi nggak usah pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan yang terlalu luas katanya. Maka yang wajib aja. Ma yata'ayyan faqulu ma yata'ayyanu 'alaika fardhu fi'li. Wajib 'alaika ma'rifatu. Maka semua yang wajib kita lakukan, wajib kita ketahui dulu sebelum kita lakukan. Litu'addiyahu, untuk kita bisa ngerjainnya dengan benar. Contohnya katoharoh, bersuci, wajib bersuci. Bagaimana wudhu yang benar? Itu mesti kita pelajari. Bagaimana istinja yang benar? Mesti kita pelajari. Ya, najis bab air. Air kapan jadi najis? Air kapan jadi nggak boleh dipakai buat bersuci? Nah, air mustamal sampai sekarang masih simpang siur, ya kan? Ini air yang keciprat ini sampai sekarang masih simpang siur di awal. Pelajari dalamin. Memang nggak boleh nih air yang keciprat, boleh enggak sih? Gitu aja. Pelajari tuh, mantap. Oh, sampai dapat ilmunya. Gitu, jangan biarin simpang siur. Dibahas. Emang air mustamal apa hukumnya? Hukumnya kan air kan suci kan mustamal itu suci. Keciprat ke air di ember kita wudhu dari ember kita itu gimana hukumnya? Ya tinggal hukumnya sama kayak air kopi gitu kan.
Entar kita bahas buku gitu, dapat fikih. Pokoknya intinya buku itu kalau itu kita udah bahas boleh, ya. Bahwasanya ayat cipratan daripada musta'mal itu boleh. Toharo, habis itu apa lagi? Wassalat, kita belajar tentang sholat, yang wajib-wajib. Bagaimana sholat? Rukun sholat ada 13, ya kan? Niat, itu kan? Takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu sholat fardu. Sholat fardu wajib berdiri. Sholat fardu apa? Di bawah waktu kan? Zuhur, asar, maghrib, kan wajib berdiri tuh. Ada nggak sholat fardu? Nggak ada kan? Cuma satu lagi ada. Sholat jenazah, wajib berdiri, nggak sah. Sholat fardu duduk nggak sah, ya kan? Kecuali yang nggak mampu berdiri, gitu. Jadi berdiri bagi yang mampu adalah rukun sholat. Jadi kita pelajari ada 13 rukun sholat. Baca Fatihah, ya, ruku, i'tidal, sujud 2 kali. Itu kita bahas semuanya dalam bab sholat tersebut. Ini yang perempuan tuh nggak boleh sujud di atas mukenanya. Itu kasih tahu perempuan kesian, perempuan nggak tahu kayak mukena, dia pas mau sholat dibentang ke mukenanya di depan dia pas mau sujud. Habis itu sujudnya di atas mukena, itu nggak sah. Sujud di atas mukena nggak sah. Kayak sujud di atas lidah nih. Kalau lidahnya lagi pakai sholat ada lidahnya digantung di lehernya, pas mau sujud terbentang di depannya. Dia sujud di atas lidahnya, nggak sah juga. Gitu, dia mesti disingkap. Mukenanya itu mesti di sini, jangan sujud di atas mukena. Gitu, itu kasih tahu sama mereka. Itu mesti pelajari. Wassalah, ya kan? Wassom, puasa mesti pelajari. Bagaimana tentang masuk bulan Ramadan, kita kan setiap mau masuk Ramadan kita bahas begini sedikit tentang puasa kan. Nah, puasa korek kuping batal puasa. Kan udah nggak kenyang, nggak makan. Kalau batal memang memasukkan sesuatu ke rongga tubuh. Rongga tubuh itu kan ada 2. Ada rongga kepala, di tubuh kita itu rongga. Rongga itu misalnya ruangan terbuka, itu kosong. Itu di tubuh kita itu yang ada ruangan padat, ada ruangan kosong. Yang kosong itu kepala sama perut. Ya, itu kan ini rongga. Ada 2 rongga di badan kita. Memasukkan sesuatu ke rongga tubuh membatalkan puasa. Walaupun nggak kenyang. Jadi di antaranya ini kita masukin korek kuping siang hari puasa, batal puasanya. Kenapa? Bukan karena kenyangnya. Cara memasukkan sesuatu ke rongga itu mesti pelajari bikinnya, ya kan? Apalagi membatalkan puasa. Ketika masuk bulan puasa kita pelajari niat puasa bagaimana, ya kan? Cara niat puasa itu mesti pelajari supaya puasa takutnya salah. Kan saya mesti foto lagi. Kalau dia foto kalau nggak sempat gimana? Itu akhirnya itu pakai video. Dia meninggal video ya kan? Nggak usah kita kelarkan di sini. Kalau dikelarkan semasa kita hidup kita kelarkan ya ibadah kita. Maka wajib kita ketahui tentang puasa, amal haji. Sedangkan haji, zakat, jihad, ya itu fa'in ta'ayyana 'alaika fardhuhu wajib 'alaika ilmu. Kalau wajib bagimu baru belajar gitu. Kalau haji kan nggak semua orang wajib. Kalau sholat iya, wudu iya, apalagi puasa iya. Kalau zakat juga nggak semua orang. Amal haji sama zakat, haji sama zakat bagi yang sudah wajib baru dia belajar. Nah, kalau zakat itu kapan orang wajib zakat? Zakat itu kalau duitnya sudah 20 misqalan, 20 misqal, 20 dinar. Dinar 80 gram emas, ya. 1 dinar 4 gram. Maka 20 menjadi 1 koin dinar itu, 1 duit itu 4 gram. Maka kalau sudah ada 20 koin, berarti 20 kali 4 gram. Zaman sekarang koin ini nggak ada, gramnya tetap ada. Maka 20 kali 4, 80 gram lebih kurang ya. Itu 4 ya sebenarnya. Lebih kurang. Kalau duit kita sudah senilai 80 gram emas, maka wajib zakat dikeluarkan. 80 gram berarti berapa itu? Sekarang kalau emas. Kalau 1 juta 1 gram 80 juta. Kalau duit kita sudah simpanan kita sudah 80 juta, maka setiap tahunnya mesti kita keluarkan. Kalau dia tidak berkurang jumlahnya, dia bertambah atau tetap segitu, maka setiap tahunnya mesti dikeluarkan. Zakatnya 2,5%, ya kan? Berarti kalau 80 juta berapa itu? 80 juta berarti berapa? Berapa? 80 juta berapa? 2 juta. Berapa? 2 juta. 2 juta ya? Ya? 2 juta, lebih kurang 2 juta. Karena kalau yang 40 itu 1 juta kan? Kalau 40 1 juta, maka 80 2 juta pas. Ya, 2 juta. 2 juta zakatnya.
setiap tahun dia keluarkan. Itu jangan keluarkan buat masjid, nggak boleh zakat keluar, nggak kayak ngeluarin zakat. Ini mesti belajar juga cara ngeluarin zakat ke siapa? Mesti ke orang-orang, manusia, orang hidup. Mesti ngasih zakat itu ke orang, nggak boleh ke yayasan, nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke badan-badan gitu, nggak boleh. Kecuali menyalurkan boleh. Itu badan itu menyalurkan lagi ke orang. Kalau disalurkan, kalau nggak disalurkan, ya sama aja dia kayak nggak keluarkan zakat. Kalau dia pastikan, bisa pastikan ini tersalurkan ke orang yang berhak, baru sah zakatnya. Tapi kalau ragu kita atau memang nggak disalurkan, sama aja nggak keluarin zakat. Maka kalau kita ragu, mendingan kita langsung kasih ke tangan orangnya. Ini zakat soalnya kan, zakat wajib. Ini kalau kita kasih ke badan kemana ya? Kayaknya nggak nyampe. Ya udah jangan kita ragu-ragu, ngapain? Kita kasih langsung, tetangga kita banyak, kerabat kita banyak yang membutuhkan. Gampang, ya kan, cari fakir, cari miskin. Apa itu fakir atau miskin? Kalau fakir di bawah daripada miskin. Kalau masih miskin itu dia kebutuhannya tidak terpenuhi. Dia penghasilannya sama kebutuhannya kejar-kejaran, nggak pernah terpenuhi. Artinya selalu ada kurangnya. Walaupun gede ada penghasilannya, udah juta-juta, mana namanya orang kan beda-beda kebutuhannya. Yang anaknya banyak, sekolahnya gini, tetap aja kejar-kejaran. Itu orang masih miskin namanya. Belum kaya, belum masih wajib, masih berhak dapat zakat. Banyak kerabat kita yang begitu. Kalau fakir di bawahnya lagi. Kalau fakir dia setengah kebutuhannya nggak terpenuhi. Dia butuhnya sebulan pengeluarannya 4 juta. Dia 2 juta nggak nyampe dapatnya. 2 juta nggak nyampe, itu fakir di bawah daripada setengah. Kebutuhannya di bawah setengah, gampang nyarinya. Nggak usah kita tanya, kita lihat aja keadaannya. Yang kita ini fakir nggak bakal ngaku, jangan. Ya kita tahu keadaannya, kita lihat, oh ya udah kasih langsung. Kita lihat dengan cara kalau kebutuhannya selalu tidak terpenuhi ya oleh penghasilannya, itu udah boleh dikasih zakat, nggak susah nyarinya. Ya jangan nggak sah zakat tersebut kalau nggak nyampe ke orangnya. Mesti orang, nggak boleh yayasan, nggak boleh buat ambulan, nggak boleh dibikin usaha lagi, ntar hasilnya baru nggak boleh. Itu bikin usaha, itu namanya dari sedekah boleh, dari zakat nggak boleh, atau dari sumbangan boleh kalau bikin usaha. Tapi kalau dari zakat mesti orang. Kan disebut orang di 80 nama saudara kostu. Orang yang disebut nama saudara kostu, fukara, bermasakin. Nah, disebut orang-orangnya. Nah, nggak boleh dalam bentuk yang lain. Maka kita pelajari. Kalau kita sudah wajib zakat, kita pelajari. Haji kita pelajari. Ketika sudah mau haji, mau umroh, kita pelajari. Ya, tidak boleh kita masa bodoh. Bahkan nanti deh ikut aja di sana, ntar kan ikut orang lain. Nggak bisa. Mesti pelajari dari sekarang. Jadi bagaimana mikotnya, ihramnya bagaimana, ya. Setiap mau yang umroh, mau haji, mesti pelajari sebelum dia pergi. Maka itu wajib bagi kita. Kalau sudah wajib bagi kita melakukannya, wajib itu jauh supaya kita bisa mengerjakan dengan benar. Wajib apa? Kalau nggak wajib zakat, ya nggak wajib belajar. Kalau nggak wajib haji, maka nggak wajib dia belajar. Fahadha haddu, maka inilah batasan. Mayalzamul abda tahsinuhu, batasan daripada apa-apa yang wajib bagi seorang hamba untuk meraih ilmu tersebut. Minal ilmi la mahalata wa ta'ayyana fardhuhu bi haitsu la budda laka min dzalika. Maka wajib bagi kita mempelajarinya. Itu ada 3 berarti kan? Ilmu tauhid, ilmu sir kitab ini. Ilmu tauhid nanti kita singgung sedikit supaya udah sedikit aja, enggak perlu banyak-banyak. Habis itu ilmu fikih itu tadi yang wajib kita kerjakan. Fa in qulta fa hal yaqtadu alayya an ata'allama min ilmi tauhid ma anqudu bihi jami'a min al-qubur. Kalau kamu bertanya kepada Muzari, apakah wajib bagiku untuk meluaskan ilmu lagi dari ilmu tauhid supaya bisa mematahkan daripada semua aliran-aliran kekafiran di luar Islam, gitu kan? Atau mematahkan semua daripada aliran-aliran daripada bid'ah di luar daripada ahli sunnah? Apakah wajib aku mengetahui ilmu seluas itu dalam tauhid? Apa jawaban nanti? Kita akan bahas perluasan daripada ilmu, bagaimana hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ilahi min jami'il anbiya wal malaika wa bil awliya'i lana bil ijabati ilahi
ترجو كل علما يهديني توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى بتوبة نصوحي تغفر لي ذنوبي وزلتي وبالأنبياء والملائكة الكرام حقي بالتقوى وإدراك الغايات فيهم وفي الأولياء تلحقوني وذريتي وصيحتي وعاشرتي وتسريم عني كل شر بحقي وشر ذي شر في نفسي وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بنار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان اسكبي إلهي مناجاتي إلهي في جاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بإجابتي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على رحمة الله الحمد لله يوافي العفو ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala qulta fa hal yuftaradu alayya an ata'allama min 'ilmi tauhid ma anqudu bihi jami'a milal al-kufri wa ulzimuhum hujjat al-islam wa anqudu bihi jami'al bid'ah wa ulzimuhum hujjat as-sunnah fa'lam anna hadha fardun 'ala al-kifayah wa innama yata'ayyanu 'alaika ma tusahhih bihi i'tiqadaka fi usulid din la ghair wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid wa daqaiqihi wal ityan 'ala jami'i masailihi. Na'am, in waradat 'alaika syubhatun fi usulid din takhaf an tad'aha fi i'tiqadika fa yata'ayyanu 'alaika hallu tilka syubhah bima amkan min al-kalam al-muqni' wa iyyaka wal mumarrah wal mujadalah fa innaha da'un mahzun la dawa'a lahu fahtariz minhu juhdaka fa inna man irtadahu lam yuflih illa ayataghammadahu Allah ta'ala bi rahmatihi wa lutfihi. Thumma 'alam annahu idza kana fi kulli qatrin da'in min du'ati ahli sunnah yahullu ash-shubah yaruddu 'ala ahli al-bid'ah wa yastadil bi hadzal 'ilmi wa yusaffi qulub ahli al-haqqi an wasawisi al-mubtadi'ah faqad saqata al-fardu 'amman siwahu wa kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi 'ilmi sirr wa jami'i syarhi 'ajaibil qalbi illa ma yufidu 'alaika 'ibadataka fa yajibu 'alaika ma'rifatuhu litajtanibahu wa ma yalzamuka fi'luhu kal ikhlas wal hamdi wa syukri wa tawakkul wa nahwi dzalika fa yalzimuka ma'rifatuhu litu'addiyahu subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Melanjutkan daripada semasa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul 'Abidin, kita sampai dalam ucapan Imam Al-Ghazali, fa'in qulta, kalau kau bertanya, fa hal yutaradu 'alayya, apakah wajib atasku? Kemarin jelas kita sudah tahu batasan ilmu ya, 3 macam ilmu tersebut Imam Ghazali, 3 ilmu tauhid, ilmu sir, sama ilmu syariah. Kalau kau bertanya, fa hal yutaradu 'alayya, apakah wajib atasku an ata'allama, untuk aku belajar min ilmi tauhid, daripada ilmu tauhid tadi itu? Apakah wajib bagiku untuk belajar daripada ilmu tauhid? Ma'anqulu bihi jami'a milal kufri, untuk aku bisa membatalkan semua daripada agama, semua daripada pemahaman-pemahaman di luar Islam, milal kufri. Wa ulzimu hujjatul Islam, dan aku supaya bisa menghujah kepada mereka, supaya mereka tahu kebenaran Islam. Apakah wajib aku mempelajari ilmu tauhid seluas itu? Kalau kau bertanya. Dan wa aqulu bihi jami'al bid'ah, aku bisa membatalkan semua kebid'ahan yang timbul dalam Islam. Wa ulzimu hujjatus sunnah, sehingga aku bisa menghujah kepada mereka tentang sunnah, supaya mereka bisa tahu kebenaran daripada sunnah, sehingga mereka bisa kembali kepada sunnah. Apakah wajib aku mempelajari ilmu tauhid seluas itu
sehingga aku bisa ajak orang-orang yang di luar Islam masuk Islam, atau orang-orang yang tidak ahli sunnah supaya jadi ahli sunnah. Apakah aku mesti menguasai itu seluas itu dalam tauhid? Kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah jawabannya, anna hadza fardun al kifayah. Itu yang tahu ilmu itu ulama, kata Imam Ghazali. Itu namanya fardhu kifayah. Mesti memang ada yang tahu ilmu seperti itu, mesti. Ya, apa namanya? Itu tapi hukumnya fardhu kifayah, fardun al kifayah. Cukup berapa orang saja yang tahu, kita nggak perlu, kata Imam Ghazali. Wa inna ma yata'ayyanu 'alaika, yang wajib bagi pribadi-pribadi kita ini, kata Imam Ghazali, inna ma yata'ayyanu 'alaika ma tusahhi bihi i'tiqadika. Yang wajib bagi kita pribadi-pribadi hanya yang membenarkan i'tiqad kita aja, akidah kita ini dalam hati kita ini udah benar belum, gitu. Udah benar masih melenceng apa enggak, gitu kan? Jadi Imam Ghazali katanya yang wajib kita pelajari yang untuk akidah kita pribadi supaya lurus, bersih, gitu, nggak ada macam-macamnya. Fi usuluddin dalam akidah. Lalu yang lain nggak perlu, seluas itu nggak perlu. Wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika, begitu juga. Tidak begitu juga la yata'ayyan 'alaika ma'rifatul furu'i ilmu tauhid. Begitu juga cabang-cabang daripada ilmu tauhid. Nggak wajib kita ma'rifatnya, nggak perlu kita ketahui, luas, ilmu tauhid luas. Bahaya kalau yang nggak punya ilmu dasar, dia susah untuk mendalam-dalami bahaya. Jadi nggak perlu. Yang penting akidah kita itu bagaimana supaya selamat, kata Ghazali. Itu aja yang wajib kita ketahui. Wadaga ini sudah kerumitan dari ilmu tauhid perlu kami buat, nggak perlu. Ini ilmu majelisnya majelis umum, pertanyaannya, tentang jangan, nggak perlu. Yang penting bagaimana supaya tidak melenceng aja, gitu. Kejaga kerumitan dari ilmu tauhid ada majelisnya khusus, orang-orang itu khusus yang mesti ada dasar-dasarnya orang itu yang hadir di situ, nggak boleh umum gitu, nggak boleh. Ya. Nah, nggak wajib bagi kita. Walidnya ala jami masa ini dan mengetahui semua masalah-masalah dalam tauhid perlu nggak perlu, kata Imam Ghazali, nggak perlu. Naam, kata Imam Ghazali, iya, kata Imam Ghazali, in warad alika syubhat. Kalau timbul syubhat, timbul namanya kita ini kan, setan lebih jago setan dari kita, ya kan? Senior, kan dia kalau kakak kelas kita datang, wah kita dari kalian sama dia tuh, tahu ujung kita udah tahu, main-mainnya kita kan sama dia. Setan lebih dulu ada dari kita, ya wajan, falaqnahu min qablu min nar samum, ya kan manusia juga Allah ciptakan, habis itu wajan falaqnahu sebelum manusia. Jadi udah ada dua, jadi dia kakak kelas senior, jadi dia tahu. Kita nih orang benar-benar dikit, di melencengin sedikit sama dia. Ini warna syubhat. Kalau timbul syubhat yang timbulkan masyarakat, timbul dalam hati kita. Emang begini, emang begitu, gitu kan? Kita udah rapi-rapi, ada aja timbul. Emang begitu. Itu salah satu kali, itu gini kali, nah itu timbul itu dalam hati kita itu kata yang Ghazali, na'am, in warada alaika syubhat. Kalau timbul dalam hatimu kesyubhatan tentang akidah, pertanyaan-pertanyaan yang bikin ragu atas akidah, fi usuluddin dalam akidah, yang takhafu an taqdah fi i'tiqadika, yang kamu takut merusak akidahmu, ya kan? Setiap orang masih ada, ya nggak mungkin orang bersih-bersih banget nggak ada, itu nggak mungkin. Makin tinggi makin berat lagi itunya ujiannya, ya pertanyaan-pertanyaan bakal lebih berat lagi, nggak seperti orang awam, ya. Kalau timbul hal-hal itu dari Ghazali, kan tadi kita nggak mesti kuasai semua ilmunya. Kalau kita sudah kuasai semua ilmunya, kita bisa jawab semuanya. Timbul begini, kita bisa jawab. Orang ilmunya semua kita punya. Kalau timbul begini, kita bisa jawab karena ilmu kita punya. Enggak, kan nggak wajib dari belajar semua ilmu itu. Tapi kalau timbul satu macam, dua macam, misalnya gitu, yang di hati berbeda-beda dari kita, takhafu an taqdah i'tiqadika, takut, kalau kamu takut itu merusak daripada akidahmu, ya kan? Fa yata'ayyan 'alaika halu tilka syubhat. Maka ketika itu wajib bagi kita mendalami, itu tuh syubhat yang timbul itu tuh mesti kita pecahkan, mesti kita kelarkan. Kerumitan daripada syubhat yang timbul di hati kita yang satu macam atau dua macam itu nggak boleh dibiarkan berdiam di hati kita begitu saja, nggak boleh. Mesti kita bersihkan, mesti kita kalau dia kusut, mesti kita lurusin, gitu. Mesti dihalurkan, jangan dibiarin. Kalau dibiarin kan timbul lagi yang lain, ya. Jadi mesti kita kelarin. Dengan apa kita membenarkannya, merapikannya?
bima amkana, dengan apa yang kita mungkin terserah. Kalau kita memang ahli bisa baca kitab, kita baca cari kitab yang luas. Kalau Imam Ghazali kan dalam Ihya ada kitab tentang akidah yang di awal, di juz pertama ada namanya Qawaid al-Aqaid. Kalau kalau kamu tidak puas atau perlu lagi lebih luas, di situ ada lagi setelahnya. Kitab Arba'in Asal, 10 dasar dalam akidah. Yang 40 dasar, Arba'in Asal, 40 dasar, 10 pertama tentang bagaimana zat Allah. Apa yang boleh kita katakan tentang zat Allah, apa yang tidak boleh. 10 poin. Ada 10 poin lagi tentang sifatnya Allah. 10 poin. Apa yang boleh kita katakan tentang sifatnya Allah, apa yang tidak boleh. 10 lagi tentang perbuatannya Allah. Apa yang boleh kita katakan tentang perbuatan Allah, apa yang tidak boleh. 10 lagi terakhir tentang hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang wajib kita imani. Ada 40, jadi 4 pasal, 4 bab. 1, masing-masing 10. Itu di Ihya ada. Kalau kamu mau kurang puas dengan yang, kalau kita yang pertama cuma 2 lembar setengah. Kalau kita yang ini lumayan berapa lembar, namanya Kitab Arba'in Asal. Itu banyak dicetak, dikeluarkan dari Ihya. Itu pada dari Ihya adanya. Setelah itu Imam Ghazali katakan, kalau kamu perlu lagi, kami ada kalam katanya, kitab di luar Ihya. Khusus tentang akidah, namanya Hasyiatul Iqtisad fil I'tiqad. Itu katanya kalau perlu silakan. Jadi kalau yang udah apa silakan. Kalau tapi mesti ada dasar, nggak bisa itu tanpa guru nggak boleh ya, kita nggak boleh. Tapi kalau misalnya timbul, maka kita cari ilmu tersebut supaya mengeluarkan daripada kerumitan syubhat yang timbul di hati kita, dimaafkan. Maka kalau kita tanya sama ulama, tanya yang artinya sampai kelar gitu, jangan cuma tanya udah kelar gitu, enggak, benar sampai kita paham gitu. Minal kalamil mughni, kalam yang benar-benar mendudukkan masalah itu, kalam yang benar-benar menuntaskan daripada masalah itu. Kan ini bahaya. Kalau nggak puas, tanya lagi. Kalau nggak habis, kita tanya orang yang lain, tanya lagi yang lain, gitu. Supaya tidak syubhat tersebut duduk lama di hati kita. Wa iya kalau marah, tapi pertanyaan bukan buat debat. Hati-hati wal mumarah wal mujadalah, bukan untuk debat. Ini belajar tauhid buat debat. Ini setiap semua orang mau. Apa? Jangan kita timbul syubhat di akhirnya. Kalau kita timbulkan pertanyaan tentang tauhid, takutnya yang nggak tahu tiba-tiba timbul di hatinya sesuatu yang belum ada debat. Dia belajar tauhid supaya debat, jadi ada bahan ngomong. Jadi kalau semua orang memang tahu ini. Nggak tahu kan? Gitu. Buat debat. Jangan. Pertanyaannya buat mengkelarkan masalah itu, buat supaya dapat kita pemahaman yang lurus, gitu niatnya. Jadi wa iya kaum marah wal mujadalah fa in hadza mahdud, karena orang yang debat itu penyakit, itu orang sakit itu. Orang dikit-dikit debat itu sakit. Orang itu sakit yang murni. Daun mahdud kata Imam Ghazali. Itu penyakit yang murni. Orang yang kalau tidak ngomong debat lagi itu penyakit. Daun mahdud la dawa alahu, nggak ada obatnya, itu maksudnya. Nggak ada obatnya, la dawa alahu bahkan minhu. Jadi pertanyaannya bukan buat debat, pertanyaannya buat kita terang, gitu ya, supaya kita tahu jawabannya. Bahkan minhu, hati-hati dengan debat. Yuhdaka, sesungguh-sungguhnya hati-hati kamu jauhi debat tersebut. Kalau kita kadang-kadang condong tuh diri kita maunya ke debat, kalau sadar stop, gitu. Kalau sadar stop, gitu. Karena orang rugi, dua-duanya rugi. Walaupun yang debat itu benar ya. Walaupun yang debat itu benar atau yang debat itu salah, di dua posisi itu kalau dia stop dari debatnya untung dua-duanya. Kalau yang benar stop dari debatnya dapat istana di surga, ya. Dapat juga kalau yang dia salah tapi dia stop, dia juga dapat juga lebih lagi daripada itu, kan? Dapat lagi dia. Nah, yuhdaka fakir minhu, yuhdaka. Fa inna man tadahu lam yuflih. Sungguhnya bagi orang yang selalu yang hari-harinya debat tidak beruntung. Illa yataghammadahu Allah Ta'ala bi rahmatihi, kecuali Allah dia, ya. Summa alam, kemudian ketahuilah, idza kana fi kulli qatrin da'in, ketahuilah apabila ada di suatu iklim, suatu daerah, ya, da'in, orang ulama min du'ati ahli sunnah, daripada ulama-ulama yang ahli sunnah, yahudus syubah, yang dia memecah-mecahkan daripada kerumitan, daripada kesyubahan yang ada timbul di masyarakat. Yaruddu ala ahli bidah, yang bisa membalas hujah-hujah daripada orang-orang ahli bidah. Ya, yastadillu bihadza, yang mereka
mereka yastaghil bi hadzal ilm. Memang khususnya, memang spesialisnya di dalam ilmu tersebut, orang tersebut paham, ada ulama itu ya di suatu daerah itu, wa yusafil qulub ahli yang bisa membersihkan hati-hatinya masyarakat ya, yang kalau ada timbul syubhat dijawab. Kadang-kadang muncul itu masyarakat gitu kan, satu masa kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul gitu kan. Tapi di majelis tersebut kelar, setiap hari majelis itu kelar, nggak timbul lagi anwasawi silbul mubtadi'ah, daripada was-was yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah. Nah, kalau sudah ada di setiap daerah seperti itu, maka saqata al-fardhu 'amman siwa, maka telah jatuhlah kefarduan atas selain daripada ulama itu. Jadi masyarakat nggak perlu lagi kata Ghazali. Wa kadzalika, ya. Wa kadzalika, begitu juga. Itu udah paham ya. Wa kadzalika la yazamka min ma'rifati tada'il Mesir. Begitu juga. Tadi kan ilmu tauhid. Yang kedua ilmu Mesir. Begitu juga, tidak wajib bagimu kata Ghazali untuk mengetahui kerumitan daripada ilmu hati. Ilmu hati kan luas juga. Oh, kedalaman dari ilmu hati perlu nggak kita? Nggak perlu. Wajib syar'i ajaib dan keseluruhan daripada syarah keajaiban daripada hati perlu nggak kita ketahui? Dia bahas apa sih ya hati, fuad, kan? Apa lagi? Apa itu ruh? Wah, nggak boleh kita tanya tentang ruh. Nggak apa semuanya nggak boleh. Ya selalu nakani ruh. Ruh mengambil robi. Nggak perlu kita mengetahui keajaiban hati keseluruhan, nggak perlu. Jadi cukup sekedarnya. Illa ma yufidu 'alaika ibadah, kecuali yang bakal merusak daripada ibadahmu. Bagaimana sih caranya ngilangin iri dalam hati Anda? Iri biar orang gini. Disebut malu. Cuma dia ada iri dalam hati Anda, gimana cara ngilanginnya? Hasud gimana? Ya. Nah itu perlu kalau itu, ya kan? Gimana supaya nggak ujub? Apa ujub itu apa sih? Gimana caranya nggak ujub? Nah itu perlu. Ya kan? Itu merusak daripada ibadah yang begitu. Illa ma yufidu 'alaika ibadataka, yang merusak ibadataka, yang merusak daripada ibadahmu. Fayajibu 'alaika ma'rifatuh, maka wajib bagimu untuk mengetahuinya. Untuk apa? Niatnya untuk apa? Bukan buat debat supaya kita tahu ilmu, bukan. Ditajani bahu supaya kita bisa menghindarinya. Ditajani bahu. Wa ma nah itu kan. Wa ma yalzamu ka fi'luhu, begitu juga. Tadi kan kalau yang merusak, ada juga hal-hal hati yang wajib kita lakukan. Yalzamu ka fi'luhu, ka ikhlas. Ikhlas itu wajib bagi setiap kita untuk ikhlas. Kita pelajari ikhlas itu apa, bagaimana ikhlas, tanda-tandanya ikhlas apa, gitu kan? Ya kan tanda-tanda ikhlas kan sama antara luar sama dalam. Kalau ibadahnya di luar sama di dalam sama, itu dia tanda-tanda ikhlas. Apalagi di dalam lebih banyak daripada di luar. Ya kan? Ibadahnya di sendirian sama rame-rame sama, kapanpun, dimanapun sama, berarti tandanya ikhlas. Tidak berubah gitu. Ada orang tetap wiridannya begini, atau lebih baik daripada itu di dalam lebih luas, lebih dahsyat daripada di depan orang. Nah, kalau bisa gitu, lebih dahsyat lagi. Ikhlasnya lebih teruji, ya lebih teruji. Itu juga kita belajar wajib kita ikhlas. Apalagi walhamdi, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, wajib bagi kita. Kita belajar syukur itu bagaimana, ya kan? Bagaimana supaya kita bersyukur, supaya iman kita tidak hilang. Wa tawakkul, bertawakal, bagaimana tawakal dengan Allah Taala, wajib kita ketahui. Benar kita di keadaan yang serupa dengannya. Fayalzamuka ma'rifatuhu, maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Untuk apa? Supaya kita bisa mengerjakan. Wa amma ma siwahu fala, selain daripada ilmu yang tentang hati yang di luar itu tidak perlu kita pendalami. Artinya waktu kita nggak sempat waktu kita habis, umur kita udah habis, ya kan? Nanti nggak nyampe kita. Apa nyampe? Yang penting nyampe apa gimana? Kan perlu nyampe. Kita mau ke tujuan nih semuanya. Nyampe nggak kita nih sebelum umur kita habis supaya nyampe? Jangan banyak terlalu banyak gembor sampai bawa barang, jangan. Nah, nggak keburu nanti, nggak keburu. Ambil yang penting-penting aja. Tinggalin yang nggak perlu. Memang itu ilmu juga, yang lain ilmu berharga juga. Tinggalin nggak keburu. Jalan kita lama. Bawa mobil penuh, truk, ya kan, bawa kita yang kita bawa truk, kita penuhin, ya lama. Keluarin semua yang nggak perlu. Ambil yang perlu, jalan yang kencang, nyampe, cepat nyampe, gitu kan Ghazali. Ya, wa masih bawa pala, wa kadzalika la yalzamu ka ma'rifatu sa'iri wa ya. Wa kadzalika la yalzamu ka ma'rifatu sa'iri abwabil sujud wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآن الكريم تنوير بشيرتي وسمعي وقدرتي وتلهمني رشدي وتنظرني علما لديني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود في توبة النصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزلني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرف وللفجر تيسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بمواد الأولياء تلحقني وذريتي وعشيرتي وعشيرتي وتسريف عني كل شر بحقه وشر لذي الشر إنس وجنة بفضلك بشري بحسن خواتمي وبالراحة نخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
Zoom kita pagi ini itu selalu ada kamera 2, itu kita masukin ke YouTube. Jadi kalau para jemaah yang mungkin besok berhalangan hadir, mungkin mau menyimak apa yang disampaikan hari ini, YouTube kita namanya Ngaji Ngupi, pakai U ya, Ngupi. Jadi ejaan orang Betawi ya, Ngupi. Ngaji Ngupi Official. Itu di YouTube kita itu. Alhamdulillah udah banyak kegiatan-kegiatan taklim kita, baik yang di sini maupun yang di luar yang ada, dan tetap Habib Hussein. Ya, Ngaji Ngupi Official namanya. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.